Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Untuk memudahkan kita memahami komunitas belajar itu, ini ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah komunitas belajar itu? Yang kedua, apakah Bapak Ibu guru yakin komunitas belajar berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa? Kemudian, apa yang membuat kita yakin atau tidak yakin? Dan bagaimana yang selama ini kita sebut dengan komunitas praktisi? Nah, ini penjelasan berikut akan membahas juga jawaban-jawaban pertanyaan pemantik ini. Pertama, kita perlu memahami konsep atau pengertian komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kalau kita perhatikan, kata kuncinya bersama-sama, berkolaborasi secara rutin sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, komunitas belajar itu meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Selanjutnya, menurut Professional Learning Community atau PLC oleh Richard Dufour, sebagai gambaran besar, PLC itu berbicara tentang 3 ide besar dan 5 dimensi dalam komunitas belajar. Ini nanti yang mau kita bahas 3 ide besar yang diharapkan dapat dilakukan. Nah, kalau tadi konsep komunitas belajar, sekarang komunitas belajar dalam sekolah adalah salah satu cara atau strategi meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang diyakini berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa. Jadi ada wadah di sekolah itu yang menampung dan mempersatukan komunitas yang dipondasinya adalah keyakinan, komitmen bersama, penyepakatan nilai, pendekatan belajar, ekosistem, dan juga asset-based thinking. Nah, ini diharapkan 70% peningkatan kompetensi guru ini diharapkan terjadi di satuan pendidikan, salah satu diantaranya melalui komunitas belajar atau kita singkat dengan KOMBEL. KOMBEL dilakukan secara rutin setiap minggu untuk membahas masalah tantangan pembelajaran yang dihadapi siswa. Kemudian, tidak semua masalah tantangan pembelajaran siswa dijadikan topik diskusi pada KOMBEL. Anggota menyepakati topik diskusi sesuai dengan kebutuhan bersama. Adapun tujuan daripada komunitas belajar itu ada 4. Pertama, mengedukasi, yaitu anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Kemudian memfasilitasi, di sini interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Kemudian mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri, kemudian anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Dan yang keempat adalah mengintegrasikan pembelajaran didapatkan melalui komunitas dalam belajar sehari-hari. Nah, mengapa komunitas belajar ini menjadi penting digeser dari komunitas praktisi? Kalau kita lihat alasannya, pertama, komunitas praktisi belum bisa mewadahi konsep komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, ruang lingkup komunitas praktisi hanya pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Contoh komunitas praktisi itu adalah komunitas belajar antar sekolah ataupun daring dalam PMM. Jadi belum menyentuh dia ke proses dan hasil belajar siswa. Nah, sedangkan komunitas belajar ini diharapkan istilah komunitas belajar memiliki ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memayungi 3 komunitas belajar, khususnya komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik, meminimalisir ketimpangan kompetensi antar pendidik. Kemudian komunitas belajar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, ini kenapa komunitas belajar ini sangat diperlukan. Maka ini 3 ide besar
yang perlu dilakukan komunitas belajar tersebut. Pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil atau pembelajaran peserta didik. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan fokus pembelajaran? Itu jawaban 4 pertanyaan ini. Apa yang kita harapkan dari siswa? Kemudian, bagaimana kita tahu bahwa siswa sudah belajar hal tersebut? Nah, kalau disebut apa yang kita harapkan siswa pelajari, tentu ini menyangkut materi. Bagaimana kita tahu bahwa siswa sudah belajar hal tersebut menyangkut asesmen. Bagaimana respon kita jika ada siswa yang tidak belajar, berarti ini juga pendampingan remedi dan juga bagaimana proses perbaikan itu dilakukan. Kemudian, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk siswa yang sudah mahir, ini mengarah kepada pengayaan. Jadi inilah yang disebut fokus pada pembelajaran. Yang kedua, bagaimana membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama, kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang siswa merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Kemudian kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Dan yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran siswa. Ini perlu dilakukan siklus yang dimulai dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi. Jadi di sini anggota komunitas merenungkan kembali, mencermati data-data, kemudian mengkritisi ulang sehingga hasilnya dapat dibuat untuk merencanakan pembelajaran. Dilakukan, kemudian dievaluasi, hasil evaluasi direfleksi ulang. Nah, ini siklus yang terus berkelanjutan. Ada 3 jenis komunitas. Pertama, komunitas belajar di sekolah, ini yang diharapkan, di mana guru dan kepala sekolah dalam satuan pendidikan yang sama. Ada lagi komunitas namanya antar sekolah. Ini guru kepala sekolah pengawas sekolah dalam satu gugus, dalam satu kabupaten yang sama. Bisa misalnya KKG, PAUD, KKG, MKKS, K3S, MGMP, komunitas guru penggerak. Kemudian ada komunitas daring, guru kepala sekolah, pengawas sekolah yang belajar di platform yang sama. Contohnya misalnya di FB Group, kemudian WA Group, Telegram, dan lain-lain. Nah, ini komunitas antar sekolah dan komunitas daring ini disebut dulu komunitas praktisi. Jadi belum masuk dia ke komunitas belajar dalam sekolah. Nah, siapa penggerak komunitas ini? Tentu kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang disepakati anggota komunitas di sekolah. Apa dukungan pusat untuk komunitas? Yaitu materi di PMM, panduan-panduan IKM, webinar di komunitas, kemudian fasilitator, handbook, for fasilitator penggerak komunitas. Nah, ini bantuan dari pusat. Selanjutnya, apa peran komunitas belajar ini di sekolah? Pertama, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum merdeka. Kemudian memfasilitasi proses berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka. Memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Kalau kita lihat adalah fokusnya di mana mereka belajar bersama, berdiskusi, berbagi praktik, merefleksi untuk pemahaman kurikulum merdeka serta implementasinya. Kemudian supaya komunitas belajar itu terlaksana dengan baik, maka perlu dibuat tim kecil yang diprakarsai oleh kepala sekolah, kemudian ditelah data hasil belajar siswa, kemudian perlu dilakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolahnya, membuat komitmen bersama, ini secara tertulis dan disepakati dengan tata nilai, sehingga betul-betul dapat terlaksana. Kemudian memasukkan jam efektif guru di sekolah dan merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Nah, ini tahapan membangun komunitas belajar di sekolah. Selanjutnya, peran guru atau pendidik dalam komunitas belajar. Pendidik mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik belajar secara aman dan nyaman. Kemudian pendidik mengimplementasikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai kebutuhan peserta didik.
juga pendidik aktif dan mengembangkan diri dalam komunitas belajar. Kemudian, peran daripada kepala sekolah, tentu kepala sekolah mendampingi guru dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Juga kepala sekolah dapat merefleksikan, mengevaluasi, dan menyusun perbaikan penerapan kurikulum merdeka, dan juga kepala sekolah mengembangkan komunitas belajar secara aktif dan reguler, dan kepala sekolah mengelola sumber daya sekolah dengan menggunakan aplikasi secara efektif dan efisien. Tidak ketinggalan, juga ada peran pengawas, yaitu mendampingi kepala sekolah dalam melakukan analisis kebutuhan belajar sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian menyusun, melakukan, dan mengembangkan analisis kebutuhan kepala sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan belajar kepala sekolah dan berbagi praktik baik guru, kemudian melakukan coaching kepada kepala sekolah untuk memotivasi terbentuk dan aktifnya komunitas belajar di satuan pendidikan, dan sekaligus turut berperan aktif dalam belajar dan berbagai praktik di komunitas belajar. Nah, selanjutnya, bagaimana alur komunitas belajar itu? Tadi sudah dijelaskan mulai dari refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, evaluasi. Kemudian siklus belajar dalam komunitas belajar menunjukkan bahwa kegiatan belajar di komunitas merupakan proses utuh dan berkelanjutan mulai dari refleksi awal sampai kembali lagi ke refleksi awal. Jadi dia siklus dan ini secara berkelanjutan. Nah, bagaimana kira-kira gambaran komunitas belajar di sekolah? Ini komunitas belajar di sekolah tentu masing-masing ada peran, guru perannya adalah menetapkan waktu belajar bersama, mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM, berkolaborasi menyelesaikan permasalahan, kemudian berbagi praktik baik yang sudah dilakukan, selanjutnya merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas maupun produk yang dihasilkan, kemudian menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Sedangkan kepala sekolah boleh memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar, termasuk waktu, kebijakan, terutama juga anggaran. Kemudian melakukan monef, perkembangan, bagaimana perjalanan daripada komunitas belajar itu sendiri. Kemudian juga melakukan pengembangan diri, terutama juga konsultasi kepada pengawas sekolah. Contoh komunitas antar sekolah, ini menyamakan tujuan dan value, ini boleh dilakukan di KKG, MGMP, komunitas penggerak, kemudian menetapkan waktu belajar bersama, membuat perencanaan belajar bersama, berkolaborasi menyelesaikan permasalahan, berbagi praktik baik, merefleksikan, mendokumentasikan, menggunakan platform Merdeka ini sudah terlaksana sebenarnya melalui KKG MGMP. Kalau komunitas belajar daring, bisa guru dan penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar bersama di komunitas, kemudian guru dapat bergabung ke dalam komunitas, misalnya di PMM, guru dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penggerak komunitas melalui webinar dan lain-lain. Nah, tentu agar ini terlaksana dengan baik, maka perlu tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran dan tanggung jawab bersama, kemudian menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan, kemudian menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas, membangun komunitas tim komunitas, memperluas pembelajaran dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa, dan memberikan intervensi atau tindakan dan pengayaan yang sistematis. Nah, ini tentu tim yang dibentuk kepala sekolah untuk melakukan monitoring dan juga memotivasi terlaksananya komunitas belajar itu. Tentunya supaya ini terlaksana, dari semua anggota perlu diharapkan ada kompetensi sosial emosional, terutama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pembuatan keputusan bertanggung jawab, karena ini bekerjanya secara bersama-sama, berkolaborasi, sekaligus ada berbagai praktek dan refleksi. Oleh karena itu, ini diharapkan masing-masing sekolah membentuk komunitas belajar di sekolah dan mulai mengimplementasikannya sehingga
IKM itu bisa terlaksana dengan baik, tentu muaranya adalah ke hasil belajar siswa. Demikian penjelasan dari komunitas belajar, semoga bermanfaat dan sukses selalu.